Mungkin Pak Jenderal Toping bisa langsung membahasnya. Ya, Silakan Pak Victor Shalom, Mandayu. selamat malam Pak Pastor. Ya, judul malam hari ini kan lumayan lah yang saya lihat itu mengusir Arab dari Indonesia. Tetapi saya akan mulai hari ini dengan, saya itu termasuk orang yang jarang menonton televisi Pak. Jujur saya katakan jarang banget. Kalaupun ada waktu baru bisa saya di depan TV, saya nonton. Mendingan saya buka YouTube yang banyak pelajaran yang bisa saya petik. Karena kebanyakan sekarang berita-berita yang ada di Indonesia itu berita-berita yang mendukung ya gerakan-gerakan teroris. Apalagi kalau kita nonton yang TV on, ya kan? Hari ini pas saya buka tadi televisi, saya melihat seorang ketua BNPT itu mengunjungi MUI, mendatangi MUI untuk melakukan klarifikasi. Coba bayangkan seorang pemerintah mendatangi MUI, seorang merupakan LSM untuk mengklarifikasikan tentang pemetaan masjid sebagai yang terpapar kekerasan dan terorisme. Jadi mau datang meminta maaf. Nah, saya bilang kok pemerintah meminta maaf ke LSM ini, gimana ceritanya? Ini karena pengaruh apa? Pengaruh Arab ini, paham ke Arab-Araban itu ya Pak ya. Kemudian termasuk hari ini juga berita saya lihat itu Yusuf Kala meradang. Kenapa harus katanya yang harus masjid yang dipetakan? Semua orang bersuara itu. Nah ini yang kita lupa mungkin ya, MUI sendiri, kalau kita menyorot MUI itu dimana adalah LSM dengan menjual agama untuk bisnis pribadi mereka. Seberapa besar sih uang yang dikelola? Jangan kita berpikir uang dikelola MUI itu kecil. Bayangkan ada pernyataan dari MUI bahwa setiap tahun mereka mengeluarkan produk sertifikat saja untuk halal haram sebanyak 150 juta produk setiap tahun. Nah, untuk mengurus satu sertifikat dari MUI itu biayanya 1 juta minimal. Nah, sekarang coba kali berapa? Sama dengan 150 triliun tiap tahun. Ini yang orang kadang-kadang lupa ya. Orang-orang di Indonesia menganggap, kecil uang dikelola, berapa sih uang dikelola? Nah inilah, karena orang-orang Indonesia udah dicekokin dengan bahwa oleh menjual-jual agama ini, percaya dengan segala-galanya, kan berhubungan dengan Tuhan, takut. Lupa kalau mereka ini adalah berdagang. Orang-orang Arab itu datang berdagang ke Indonesia. Oke lah, kalau 150 juta mungkin terlalu berlebihan. Ya, 150 juta produk itu apa saja setiap tahun. Mungkin berlebihan. Oke lah, kita pakai aja 10%-nya, 15 juta aja. 15 juta berarti satu kali mereka mengeluarkan itu adalah 15 triliun yang mereka kelola, dan itu tidak ada auditnya, dan itu tidak dilaporkan ke pemerintah. Inilah yang Indonesia ini terlalu banyak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku beragama, tetapi sebenarnya mereka berbisnis atas nama Tuhan mereka. Dan yang digoblok-goblokin juga ini adalah orang Indonesia. Kalau memang itu tahu halal haram, ngapain yang produk-produk yang dikeluarkan oleh orang non-muslim harus ikut juga minta dihalal haramkan? Tempelin aja kami orang non-muslim. Jadi kamu mau makan nggak makan di sini ya no problem. Ngapain harus ikut-ikutan? Bayangkan sampai tutup saji untuk makan. Sendok ada halal haramnya. Emang sendok tahu beragama? Emang tutup saji tahu beragama? Emang sendal tahu beragama? Nah inilah kadang-kadang orang-orang di Indonesia terlalu percaya dengan yang namanya Arab-Arab ini. Arabisme. Kemudian di negara-negara Arab, pelecehan seksual dan pemerkosaan anak-anak di bawah umur itu diperbolehkan. Bandingkan dengan negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Negara yang dikatakan negara-negara kafir menurut mereka. Seorang Michael Jackson saja, siapa yang nggak kenal Michael Jackson? Dari yang anak kecil sampai orang tua, sampai kakek-kakek kenal siapa Michael Jackson. Dia pun dikejar karena dikatakan pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Tetapi yang terjadi di Indonesia, seorang Habib yang mengaku Habib, malah kantor polisi yang digerebek di Madura.
dan Habibnya dilepaskan karena polisi ketakutan. Nah inilah pengaruh-pengaruh Arab, pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh negara-negara Arab itu terhadap Indonesia. Itulah yang tidak disadari, bahwa menganggap yang selalu yang berbau Arab itu adalah baik, padahal semua yang dibawakan mereka sini adalah pembodohan terhadap Indonesia sendiri. Nah kalau kita melihat lagi terhadap pengaruh-pengaruh Arab ini terlalu banyak, orang berteriak-teriak karena pengaruh Arab juga ya. Orang-orang berteriak masalah komunis, PKI. Orang di Indonesia lupa. Lebih bahaya itu Wahabi loh. Dengan khilafah mereka, paham khilafah yang di ini. Belum ada yang komunis yang memecahkan negara lain. Yang memecah belahkan negara lain. Justru di bawah komunis, saya tidak membela komunis, tetapi justru di bawah komunis yang namanya Rusia itu bisa menyatukan semua beberapa negara. Runtuhnya komunis, runtuhnya juga negara Rusia, sehingga kembali terpecah-pecah mereka. Nah kalau yang Arab, apa yang mereka persatukan? Coba Wahabi ini, gerakan-gerakan Wahabi. Justru di negara-negara Arab sendiri seperti yang betul-betul Arab itu dikejar loh, khilafah itu ditangkap, dipenjarakan. Di Indonesia enggak. Yang terakhir ini Pak Paul, sehebat-hebatnya orang Amerika, sebenarnya kalau orang Indonesia berpikir ya, sehebat-hebatnya orang Amerika itu pernah mendarat di bulan, lebih hebat sebenarnya orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia lebih hebat? Saya katakan, kalau yang satu cuma di bulan, Indonesia bisa belanja di matahari. Lah itulah, kita lupa bahwa orang Indonesia malah belanja di matahari. Amerika cuma mendarat di bulan, tapi Indonesia belanja di matahari. Oke, terima kasih Bapak Paul. Tuhan memberkati. Luar biasa. Bentar, di layar Anda itu ya, Museum Holocaust di Minahasa lukai masyarakat Palestina. Nah, Apa hubungannya? pertanyaannya, kalau mereka memaksa ditutup, bukannya melukai orang Kristen? Ya kan? Karena orang Yahudi itu nggak bisa lepas juga dari Alkitabnya orang Kristen, walaupun orang Kristen nggak kayak orang Yahudi, nggak sok-sok jadi Yahudi. Ya, nah itulah faktanya. Tetapi masalahnya, kenapa sih mesti Palestina? Bertanya kenapa mesti Palestina? Ya kan? Kan orang bela Yahudi boleh-boleh saja kan? Kenapa sih kudu bela Palestina? Nah, jadi Indonesia sudah tidak politik luar negerinya udah nggak bebas aktif lagi. Udah blok-blokan. Itu sudah bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Wah, ini mesti Pak Jenderal yang jawab. Silakan Pak Jenderal, Pak dosen kita. Luar biasa, sudah mulai seger nih Pak dosen kita nih. Jangan bilang tambah muda ya. Awas sekarang bilang tambah muda. Dosa Ya. lo. Silakan Pak Jenderal. Ya, salam. Shalom. Tuhan. Saya juga, kita kan tema ini memang bagaimana mengusir Arab dari Indonesia. Nggak pun diusir, dia terusir sendiri nanti. Ya, karena mereka sudah membangun daerah pembantaiannya sendiri. Melalui apa? Melalui perkataan-perkataan mereka. Lihat aja. Kan dulu saya bilang, pernah saya katakan kan, strategi itu, lawan itu, musuh itu, jangan langsung dibendung. Tapi diberikan akses mereka bermanuver, tapi digiring ke killing ground. Nah, sekarang kan masuk pembantaian semua itu. Edi Mulyadi, Haikal Hasan, ya, satu persatu nanti itu akan masuk ke daerah pembantaian. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti strategi. Strategi yang mereka pakai adalah strategi pemaksaan. Itulah cara-cara negara Arab. Ya, tetapi begini, kalau kita mau komentar, Arab yang mana ini yang mau diusir? Karena Arab itu banyak, gitu loh ya. Arab kalau dibalik jadi bara. Yang Arab yang mana yang menjadi bara ini bagi negara ini? Bara api atau kudis di negara ini. Saya melihat ini dari apa ya? Dari kontekstual fakta-fakta yang terjadi. Mereka secara
tidak tahu atau tidak sadar, mereka tuh sekarang masuk ke killing ground. Tadi saya lihat masalah Holocaust ya, masalah Museum Holocaust yang di Manado. MUI nggak berkuasa di Manado, Arab juga nggak berkuasa di Manado. Emangnya siapa mereka kok bisa berkuasa di Manado? Nggak bisa dong. Manado kan punya otonomi daerah sendiri. Apa urusannya MUI mengurusin apa yang ide daripada wali kota Manado atau bupati Manado itu? Ya, apa urusannya? Emang MUI ini negara apa? Representasi negara? Ya kan? Dia bukan representasi negara. Ini kemana ini kok hilang pula lagi? Aduh. Dia bukan representasi negara. Bisa mengatur negara ini seenaknya. Dia hanya lembaga swadaya masyarakat kok. Nah, cuman itu tadi, dia tidak berajaskan Pancasila. Mungkin berajaskan Pancasila, hanya sebutannya doang. Ya kan? Hanya sebutannya doang. Jadi kalau menurut saya, nggak pun terusir sendiri nanti. Lihat aja. Lihat aja. Yang mengusir siapa? Ya bangsa Indonesia sendiri. Mana mungkin lah bangsa Indonesia diharapkan. Nggak mungkin. Orang Batak disuruh belajar bahasa Arab. Ya enggak lah. Kecuali yang seiman dengan mereka. Ya silakan aja. Ya banyak sekali yang dilanggar sama mereka ini. Kemarin aja ribut. Masalah Kasat ngomong, Tuhan bukan orang Arab. Lah ya kan benar kata Dudung, Tuhan bukan orang Arab. Logikanya kan betul. Memang bukan orang. Tapi Tuhan adalah orang Arab. Wah, itu nggak benar lagi malah. Nah, kan jadi kita ini sekarang seperti yang saya sampaikan di awal-awal kita bertemu di Zoom ini, bahwa bangsa ini sekarang lagi konflik. Konflik apa? Dari kemarin-kemarin itu konflik paradigma kan? Konflik paradigma. Konflik terminologi. Ini sekarang konflik lagi terminologi. Orang Jerman saja hadir diundang. Ya sebenarnya yang membuat kegaduhan itu, kalau pembunuhan Holocaust yang ada di Yahudi itu, yang 3 juta lebih itu kan Jerman yang melakukan itu. Bukan orang Arab. Apa ketersinggungannya orang Palestina? Saya juga heran lihat MUI ini ya. Benar-benar heran lah. Di mana otaknya sebenarnya? Ya. Tapi ya udahlah. Ya, memang sampai di situ IQ-nya terus mau diapain? Sampai di situ IQ-nya. Ya kan? Makanya kalau kita bilang ya seperti kodok dalam tempurung, cobalah. Itu dia bilang tadi apa? Saya lihat itu ketua MUI bidang luar negeri. Taunya mungkin Palestina doang. Luar negerinya. Dia tahu nggak luar negeri yang lain? Ya kan? Kalau kita komentari lagi nanti, emangnya ada bangsa Palestina? Kapan bangsa Palestina itu ada? Siapa yang menciptakan Palestina? Ya kan? Oh itu tanah perjanjian Tuhan kok jadi urusan MUI? Ya kan? Mana bisa membantah Tuhan? Makanya mereka tidak mau berajaskan Pancasila. Ya, tidak mau berajaskan Pancasila karena dia mungkin tidak ada Pancasila di Arab. Yang seperti kata Pak Paul itu. Wong Buddha aja bisa ditiduri. Di mana Pancasila kalau begitu? Hah? Di mana? Lah sebenarnya saya sudah katakan Pancasila itu bukan Pancasilanya. Nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Berapa kali saya katakan kan di dalam forum-forum terbuka. Ketuhanan yang Maha Esa itu konsep ketuhanan, bukan Tuhan. Konsep ketuhanan yang Maha Esa, biarlah mereka mempunyai Tuhannya masing-masing. Konsep ketuhanan masing-masing. Tapi nilai-nilai ketuhanan, konsep ketuhanan itu
Ya ada dari Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Ya Sang Raja. Emangnya dunia ini diperintah oleh siapa sih? Diperintah oleh kerajaan Tuhan atau diperintah pemerintahan dunia? Makanya ada pemerintahan ya yang ada di bumi ini atau di dunia ini yang bukan ditetapkan oleh Tuhan, tapi seizin Tuhan. Catat ini, seizin Tuhan. Kalau begitu kerajaan Romawi dulu ditetapkan sama Tuhan. Herodes ditetapkan sama Tuhan. Oh, tunggu dulu. Makanya kita sekarang negara Indonesia ditetapkan oleh MUI. Siapa MUI ini? Apa tugasnya? Apa tanggung jawabnya? Ngatur sampai ke wakil bupati. Ngatur pemerintah daerah. Ngaco ini orang. Ya, tapi itu tadilah, kita maklumin aja lah. Ampunilah. IQ-nya di bawah IQ jongkok mungkin kalau dites. Nah, iya kan? Jadi mau bagaimana kita menghadapi orang kayak gini? Tuhan menjadi manusia. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Dia membawa nilai-nilai ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dia membawa nilai-nilai kemanusiaan itu. Yang adil dan beradab. Gitu loh. Dia membawa nilai-nilai persatuan itu. Kalau Arab nggak punya nilai persatuan, ya jangan salahkan. Walaupun ada namanya persatuan, negara-negara Arab yang dirintis sama si Erdogan itu kan. Tetapi itu tadilah, tidak ada kedamaian. Dulu kita sudah pernah bicara ya, di dalam doktrin. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Tapi ada yang lain lagi. Kalau Anda memang cinta damai, komit terhadap perdamaian, bukan terhadap konflik. Loh, bukan berarti kalau kita mau damai, kita harus siap perang. Makanya dia mungkin pakai doktrin yang mana? Dia pakai seni perang, the art of war. The art of war-nya siapa? Ya kan? Tapi ada lagi, the art of apa? The art of peace. Seni berdamai, bukan seni berperang saja. Jadi kalau kita memang cinta damai, cinta damai itu katanya, itu doktrin kami, itu ajaran kami, komitlah. Komit. Artinya komit itu apa? Konsekuen dong terhadap perdamaian. Ini tidak menciptakan konflik setiap hari. Ini bangsat atau bangsa ini. Ya tapi itulah, MUI seolah-olah dia negara. Kalau MUI dibubarkan, bubarkan negara. Apa dia ini?